Terus untuk UGM ya kawan-kawan, nanti kita akan bahas omongan dari pihak UGM yang mana diwakili oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Lalu kita akan bandingkan dengan omongan dari Jokowi sendiri, kemudian omongan dari dosen, kemudian omongan dari orang yang katanya pembimbing Jokowi juga. Nanti silakan kalian lihat ya, apakah semuanya konsisten. Kalau tidak, ya itulah kenapa orang masih mempertanyakan. Ayo kita bahas. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah sebetulnya ya kawan, sebelum saya melanjutkan ya, kembali saya komentari. Sebetulnya kalau ijazah itu benar-benar asli ya, sebetulnya gampang sekali ya. Kalian itu nggak perlu kampus untuk klarifikasi, kalian nggak perlu polisi untuk klarifikasi ya. Kalau saya ditanya ijazah saya mana gitu, akan saya tunjukkan nih. Ya, silakan kalian foto, silakan kalian tes ya karbon date-nya gitu ya. Silakan ya. Karena apa? Karena saya punya yang asli gitu ya. Sedangkan kalau orang berbelit-belit ya, ditanya ijazah malah bikin temu alumni, ditanya ijazah malah minta teman-temannya yang klarifikasi, minta kampusnya klarifikasi, minta polisi klarifikasi. Itu bulet ruwet ya kawan. Nah sehingga sangat wajar kemudian kalau masyarakat justru semakin curiga, kenapa kok nggak ditunjukkan aja ya. Oke, kembali ke pernyataan Bareskrim ya kawan. Bareskrim menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu identik dengan ijazah-ijazah lainnya. Ya, justru ketika saya kemudian mencari dari sumber lain ya, yaitu dari YouTube-nya Kompas. Kemudian saya coba lihat di situ itu ya, kira-kira 2 tahun yang lalu Kompas kan pernah mewawancarai UGM, di mana UGM memamerkan ya ijazah, fotokopi ijazah Jokowi dengan Hari Mulyono yang mana teman seangkatannya. Ternyata ketika ditunjukkan, saya menangkap ada ketidakidentikan ya. Yaitu apa? Kalian lihat ya kawan, ini yang saya tandai ini terlihat berbeda. Nah, bagi orang awam itu mungkin nggak terlihat berbeda ya kawan, tapi bagi orang yang bekerja di percetakan atau orang yang berjiwa seni ya, kemudian matanya teliti, itu melihat ada perbedaan. Nah, yang mana ini sebelumnya pernah juga dibahas di channelnya Refli Harun ya kawan, yang mana seseorang meneliti ya dari 3 ijazah yang nomornya 1115, 1117 sama 1120, yang mana 1120 itu punya Jokowi ya kawan. Ternyata lain sendiri yang 1120 itu ya. Nah, ini di Kompas ternyata dulu juga pernah diupload ya foto ijazah nomornya lain lagi yaitu 1116. Ternyata 1116 ini juga beda dengan 1120. Jadi dari 4 ijazah itu yang 3 sama, sedangkan yang 1120 ini lain sendiri. Ya, silakan kalian simpulkan apakah itu masih bisa dikatakan identik ya. Jadi saya di sini bukan ngomong bahwa polisi itu bohong ya kawan, tapi kenyataannya kita menemukan bahwa ada ketidaksamaan dari pencetakan dari ke-4 ijazah tersebut. Saya tidak menghakimi polisi di sini gitu ya. Nah, omong-omong ya, kenapa sih kasus ijazah ini kok menjadi begitu heboh ya kawan? Karena apa? Sebetulnya awalnya dulu saya pun ya kurang ngereken ya, kurang peduli karena mungkin saja ini hanya diembuskan oleh orang-orang yang oposisinya Jokowi gitu ya. Namun makin ke sini kok makin terlihat aneh gitu ya. Karena apa? Orang-orang yang membela Jokowi ya rupanya ngomongnya itu tidak konsisten kawan-kawan. Jadi termasuk Jokowi sendiri sama orang-orang yang membelanya, saya coba tabulasikan di sini apa saja perkataan mereka. Nanti kita akan putar ya videonya satu persatu. Jadi di sini saya nggak asal nulis ya kawan. Saya menyarikan dari berita yang ada, dari omongan orang-orang yang membela Jokowi. Ya, ternyata ya saling bertolak belakang, kemudian ya saling berbeda lah satu sama yang lain. Ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sebelum membahas ini ya kawan, saya ingin komentari ya bahwa di sini itu saya bukan karena terus benci Jokowi sehingga saya ikut-ikutan membahas tentang ini. Bukan ya kawan. Di sini kita adalah sedang membahas nasib bangsa agar tidak dipermainkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kawan. Jadi banyak sekali orang-orang yang sebetulnya sih lebih banyak yang mendukung saya. Nyatanya jumlah subscriber saya dari video tersebut itu
makin banyak gitu ya. Sedangkan yang keluar dari subscribe saya ya jauh lebih sedikit gitu ya. Nah, ada beberapa komentar yang dari pendukung Jokowi yang kemudian memaki-maki saya ya. Nah, salah satu yang berkomentar negatif terhadap konten saya sebelumnya tentang pembahasan ijazah ini adalah dari akun sang manajer atau sang manager. Saya nggak tahu bacanya yang betul apa. Ya, kalian perhatikan ya, ini saya tunjukkan akunnya. Terus dia upload satu video ya kanan. Saya nggak tahu apakah itu memang video orang ini yang sedang berkomentar sendiri. Mudah-mudahan iya. Makanya saya tampilkan di sini. Nah kemudian, dia berkomentar menanyakan ya, seandainya ijazah saya ditanya ODGJ, apakah akan saya tunjukkan gitu ya. Di sini perlu saya komentari dulu ya kawan, bahwa yang menanyakan ijazah Jokowi ini bukan ODGJ ya, melainkan dokter-dokter lulusan dari UGM ya, yaitu Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, sama Dr. Tifa. Yang mana mereka itu lulusan S3 ya kawan, jadi bukan ODGJ sama sekali. Tapi saya tetap menjawab sesuai pertanyaan dia ya, kalau yang menanyakan ijazah saya itu dokter, maka saya akan dengan bangga menunjukkan, nih silakan periksa ijazah saya, ya silakan kalian bawa ke laboratorium mana saja seluruh dunia, terserah ya. Jadi saya nggak akan manggil polisi, melapor-laporkan, tidak ya kawan. Nah kemudian si sang manajer atau sang manager ini malah mengatakan kalau ya iyalah kalau saya pasti menunjukkan karena cuman sekelas kucing kurap gitu ya. Nah ini dia nggak konsisten ya kawan. Yang pertama dia nanya, ya, apakah saya mau menunjukkan? Saya jawab saya mau menunjukkan. Kemudian dia bilang, ya iya kamu sekelas kucing kurap gitu ya. Nah kalau memang saya sekelas kucing kurap, ngapain kamu tanya dari awal? Ya logikanya cuman serendah itu ya kawan. Dia nanya sendiri, dia sendiri yang mementahkan gitu ya. Jadi sebetulnya kembali ya, kalau dia menuduh bahwa Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa itu adalah ODGJ, kalau kita bandingkan gambar-gambar mereka, siapa sebetulnya yang lebih mirip ODGJ? Ya, tolong kalian komentar di bawah ya kan.